Di dalam riwayat para ahli sejarah dikatakan di sana bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam setidaknya memiliki 70 orang istri. Salah satunya yang paling terkenal adalah Balqis, yang merupakan ratu dari kerajaan Saba di Yaman. Tapi di sini kita akan mengisahkan tentang bagaimana ceritanya Nabi Sulaiman bisa menikahi seorang wanita yang kulitnya sangat hitam legam. Hitam legam di sini bukan warnanya kecoklatan, tetapi benar-benar berwarna hitam. Dan uniknya, sebab dari pernikahan antara Sulaiman dan istrinya ini dikarenakan oleh jin jahat yang bernama Ifrit. Bagaimanakah kisahnya? Untuk itu kita di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman menikahi gadis berkulit hitam legam. Seperti yang dikisahkan para ahli sejarah, Nabi Sulaiman memiliki sebuah cincin yang bertuliskan nama Nabi Sulaiman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perantara cincin inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keajaiban dan mukjizat-mukjizat kepada Sulaiman alaihissalam. Dan adapun setiap sesuatu tertulis di sana ada tulisan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi, maka benda itu tidak boleh dibawa ke sembarangan tempat, misalnya dibawa masuk ke dalam toilet. Karena dari itu setiap Nabi Sulaiman hendak buang hajat, ia selalu melepas cincinnya dan menitipkan kepada pengawalnya. Bahkan teman-teman, Nabi Sulaiman tertidur pun cincin itu dilepas dan diletakkan di sebelahnya. Pada suatu hari Nabi Sulaiman dan pasukannya hendak berjalan untuk menuju ke suatu tempat, maka berangkatlah mereka menggunakan angin. Karena teman-teman, kekuasaan Nabi Sulaiman tak hanya bisa menundukkan jin, hewan, dan manusia. Bahkan angin pun tunduk kepada Sulaiman, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Sulaiman dan rombongannya terbang menuju suatu tempat. Ketika sampai di lokasi tujuan, Nabi Sulaiman memperlambat kecepatan anginnya. Ketika itu, matanya sempat terpana melihat arah bawah. Sulaiman sempat melihat di bawah angin yang membawanya pergi itu ada seorang wanita yang sedang mencuci pakaian di sungai. Yang menarik perhatian dari Sulaiman adalah gadis ini punya kulit yang sangat hitam. Bahkan hitamnya ini tak seperti biasanya. Terus gadis ini hanya sendirian di sungai itu tanpa ada seorang pun di sekitarnya. Lalu sempat terbesit di dalam hati Sulaiman ketika itu, sungguh hitam kulit dari gadis ini. Siapa yang mau menikahi gadis seperti ini? Teman-temanku seiman, setelah melihat gadis itu tadi, tak jauh dari situ Sulaiman dan pasukannya mendarat di suatu wilayah, karena ketika itu Nabi Sulaiman hendak melaksanakan sholat asyar dan dia ingin berwudu dan membuang hajat. Karena ketika itu teman-teman, belum turun syariat salat wajib 5 waktu di zaman Sulaiman. Sholat hanya diwajibkan 1 kali, yaitu ketika waktu asar saja. Dan ketika Sulaiman hendak berwudu, beliau melepaskan cincinnya dan dititipkan kepada pengawalnya. Maka ia pergi sendirian ke suatu area yang cukup akan air di sana. Akhirnya teman-teman, tak lama jin Ifrit berubah wujudnya menyerupai Nabi Sulaiman. Ifrit keluar dalam bentuk Sulaiman, datang menemui pengawalnya tadi. Kemudian dia minta cincin yang dititipkan Sulaiman tadi. Pengawalnya pun langsung memberikannya tanpa rasa curiga, padahal orang yang ia kasih cincin adalah Ifrit yang menyamar menjadi Sulaiman. Sementara itu, Nabi Sulaiman yang asli masih berada di area yang ada air itu. Dia belum selesai mengambil wudhu, namun Ifrit mendahului Sulaiman. Setelah itu, Nabi Sulaiman asli keluar dari tempat mengambil wudhunya. Ia meminta cincinnya kembali kepada pengawalnya. Lantas, pengawalnya pun bingung karena baru saja ia memberikan cincin kepada Sulaiman. Akhirnya teman-teman, ketika itu terjadi kebingungan di antara para pasukan dan penasihat kerajaan. Maka dipilihlah oleh mereka Sulaiman pertama yang mengambil cincin merupakan Sulaiman yang asli. Lalu rombongan ini melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan Nabi Sulaiman yang asli di tempat tersebut. Setelah itu, Nabi Sulaiman berjalan sendirian, tak jelas arahnya kemana. Maka sekian lama ia berjalan, akhirnya Nabi Sulaiman tiba di suatu perkampungan nelayan di pesisir pantai tersebut. Dilihatnya dari jauh ada seorang nelayan yang hendak melaut. Karena perut Sulaiman sudah merasa lapar, akhirnya
Ia mendekati nelayan itu dan ia meminta izin untuk ikut mencari ikan kepada nelayan tersebut. Tapi nelayan itu menolaknya dan tidak mengizinkannya, maka berangkatlah nelayan tersebut mencari ikan. Sementara Nabi Sulaiman hanya duduk saja di tepi pantai dan bingung tak tahu apa yang harus dilakukan. Singkat cerita, nelayan tersebut pulang. Ia mendapatkan ketangkapan ikan yang lumayan banyak di tepi pantai. Sang nelayan melihat Nabi Sulaiman sedang tertidur. Karena merasa iba, sang nelayan memberikan beberapa ikan hasil tangkapannya kepada Sulaiman. Keesokan harinya, sang nelayan pergi mencari ikan seperti biasanya. Dia masih melihat Sulaiman yang sedang duduk di tepi pantai seolah-olah kebingungan hendak melakukan apa. Akhirnya, pulanglah si nelayan dari penangkapan ikan tadi. Sialnya, hari itu ia hanya mendapatkan 1 ekor saja. Dan rasanya tak mungkin jika ikan ini dibagi kepada Sulaiman yang ketika itu masih duduk di tepi pantai menunggunya. Karena sang nelayan merasa tak tega, akhirnya diajak Sulaiman bin Daud ke rumahnya untuk makan bersama. Kita tahan dulu kisahnya ini teman-teman. Ketika itu di istana kerajaan Sulaiman yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman palsu, terjadi kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat. Semakin hari, jin ifrit yang menyamar menjadi Sulaiman ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal, dan hal ini semakin menyengsarakan rakyatnya. Akhirnya, ketika itu muncullah di benak hati para penasihatnya. Jangan-jangan yang menjadi raja ini bukanlah Sulaiman yang sebenarnya. Raja Sulaiman bin Daud jangan-jangan orang yang tempo hari mengaku-ngaku, dan ini mungkin saja kelakuannya jin yang menyamar menjadi Raja Sulaiman. Maka para penasihat Sulaiman ketika itu menyusun rencana untuk mengambil diam-diam cincin yang ada di jari Raja Sulaiman palsu ini. Dan ketika itu cincin itu berhasil diambil, dibuanglah ke laut cincin tersebut oleh para penasihatnya, berharap supaya kekuatan Sulaiman palsu ini menjadi lemah. Akhirnya teman-teman, cincin yang dibuang ke laut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dimakan seekor ikan yang terjaling oleh nelayan tersebut. Nah, sebelum ikan itu dimasak, ikan tersebut dibersihkan oleh putri sang nelayan itu. Ketika perut ikan itu dibelah, ditemukan di sana sebuah cincin yang sangat indah dan bertuliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian gadis itu mengadu kepada ayahnya bahwa ia menemukan sebuah cincin. Lalu Nabi Sulaiman yang mendengar itu dari luar, dia bergegas menemui sang nelayan dan putrinya itu. Sulaiman mengira ini pasti cincin miliknya, dan betapa terkejutnya Sulaiman ketika mengetahui putri sang nelayan adalah seorang gadis hitam legam yang tempo hari ia lihat di sungai itu. Yang kalah itu dia bilang, siapa yang mau menikahi gadis hitam legam ini? Teman-temanku seiman, lalu Nabi Sulaiman pun mengaku bahwasannya cincin itu adalah miliknya, dan dia minta dikembalikan kepadanya. Namun sang gadis tak mau memberikan cincin itu kepada Sulaiman, karena gadis ini yang menemukannya di dalam perut ikan, dan ketika itu sempat terjadi perdebatan di antara keduanya dan merebutkan cincin temuan itu. Akhirnya sang ayah gadis ini memberikan solusi bagaimana jika Sulaiman menikahi putrinya ini, supaya cincin itu menjadi milik kalian berdua. Singkat cerita teman-teman, menikahlah Nabi Sulaiman dengan gadis berkulit hitam legam itu, dan pada akhirnya cincin itu bisa kembali lagi ke jari Nabi Sulaiman. Nah, setelah keduanya resmi menjadi suami istri, akhirnya ketika itu Sulaiman hendak pulang ke kerajaannya dengan membawa serta istrinya ini. Di dalam perjalanan menuju istana, Nabi Sulaiman berpikir ia takut istrinya yang hitam legam ini akan diejek oleh orang-orang di kerajaannya, sehingga akan membuat istrinya ini malu dan berkecil hati. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istrinya ini tidak diolok-olok oleh orang-orang di kerajaannya. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa dari Nabi Sulaiman ini. Kulit istrinya ini berubah menjadi putih bersih dan parasnya menjadi sangat cantik luar biasa. Teman-temanku seiman, setelah istrinya sampai di istana, ia pun memimpin kerajaan seperti biasanya. Ia mulai berubah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Sulaiman palsu menjadi kebijakan yang menguntungkan rakyat, sehingga terciptalah keadilan seperti keadilan di rakyatnya tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, kita sebagai umat muslim patut cukup mengambil hikmahnya saja.
bahwasannya tidak boleh merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang sudah ditakdirkan untuk kita tidak mungkin salah dan tidak mungkin tak sampai kepada kita jika Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan itu semua. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah cinta tentang Nabiullah Sulaiman menikahi gadis berkulit hitam legam. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.